kasih pada Bapak Ibu hari ini bisa bertemu lagi, bisa hadir di P2 K2 bulanan kita. Ya. Bapak Ibu ada yang ingat bulan lalu kita membahas apa tentang pertemuan kelompok kita di pertemuan kelompok kita? Pembahasan bulan lalu itu tentang ibu hamil. Tentang ibu hamil, iya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, bulan lalu kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencari informasi, ya, segala informasi tentang ibu hamil. Kemana? Bisa ke puskesmas, ya kan? Bisa kemudian ke bidan, termasuk salah satunya ke P2 K2 yang hari ini kita laksanakan. Ibu hamil, mari beri dukungan. Kalau kita kemarin juga sudah ini, apa yang bisa kita berikan dukungan ke ibu hamil? Banyak ya yang bisa kita berikan dukungan ke ibu hamil gitu. Dan kita juga bisa melihat, memperhatikan ibu hamil gitu ya. Ibu hamil itu dengan makanan dan minuman ibu hamil setiap hari. Kenapa? Untuk mencegah yang namanya stunting. Nah, di sini ada yang sedang hamil. Saya sedang hamil 5 bulan. Oh, 5 bulan ya Bu ya. Binyulan Oh, Bini Pian hamil berapa bulan Pak? 3 bulan. Bini Pian itu ibu cantik ya Pak? Nah, hari ini membagi kelompok ya. Ada 2 kelompok, Bapak Alfat sama Ibu Zakia, Ibu Amira dengan suami Ibu Santi. Siapa namanya Pak? Kaki. Oh, Kaki. Nah, kalau membagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, untuk begitu ya. Kalau untuk kelompok 2 deh, gitu ya. Ada nggak makanan tambahan untuk ibu hamil? Ada kan buah, pepaya, Oh, ya. Sayur. Sayur itu makanan yang harus dikonsumsi lah untuk ibu hamil lah. Sayur, buah, dan seterusnya. Dukungannya perlu nggak Pak untuk ibu hamil Pak? perlu. Terkadang kalau bisa nyapu juga. Kalau Bapaknya bantu-bantu Iya, ya. Mama. Iya Pak, memang perlu dibantu Pak. Butuh. Apalagi lagi mabuk loh Pak. Nah, lagi mabuk tuh macam-macam loh biasanya. Memang perlu banyak ini. Kalau tambahan, kalau untuk kelompok 2 nih, ada tambahan makanan selain tadi sayur, buah, dan lain-lain nggak untuk ibu hamil? Ada biasanya vitamin itu biasanya diberikan oleh puskesmas. Tambahan makanan seperti juga kayak susu, kemudian buah, kemudian sayur, kemudian banyak protein nabati, protein hewani dan lain sebagainya. Jadi mau ke puskes pasti dapat ini boleh, pasti dapat Ya, biasanya vitaminnya. dapat vitamin. Pasti dapat vitamin. Nah, jadi kalau untuk bapak-bapak nih yang mendampingi ibu-ibu, diingatkan ibunya minum vitamin. Biasanya ibunya tuh lupa-lupa. Nah, ada tablet tambah darah Pak biasanya dari puskesmas gitu. Karena kalau ini gizinya kurang tercukupi, kemudian tidak ditambah dengan suplemen vitamin, tadi anaknya bisa lahir secara efek kedepannya itu stunting, ya. Nah, kemudian harus mendukung nih, benar kata Bapak Alfa tadi, gitu ya. Karena ibu hamil ini posisinya berubah-ubah dan beda-beda, itu perlu bantuan dari keluarga, dari suaminya, dari anaknya untuk urusan rumah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sesuai kelompok yang tadi, Ulun minta Bapak Ibu menggambarkan denah rumah. Kalau ibu hamil biasanya kegiatannya apa aja tuh pagi-pagi gitu, tiap harinya apa? Kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil itu apa? Biasanya kalau masih kuat badannya kan nyapu-nyapu. Tapi kan agak siangan setelah agak siangan kayak sekarang nih jam 12 jam 1 ya tidur dia kan kecapean. Nanti sore bangun. Kalau masih lagi capek kan dia duduk-duduk dulu santai gitu. Ya, karena emang ibu hamil itu dia lebih sering capek ya Pak, apalagi di awal-awal nih trimester 1 sudah mabuk biasanya, habis itu kemudian perubahan hormon dalam dirinya sehingga perlu penyesuaian gitu kan. Nah, itu memang perlu banyak istirahat, jadi berpengaruh pada janinnya gitu, pada anak yang dikandungnya. Maka perlu bantuan keluarga. Kemudian juga kita harus mengingatkan
ibu hamil ini dia harus selalu bersih gitu. Harus selalu bersih, mandinya diingatkan karena kadang-kadang ada yang males gitu ya bawaan baiknya. Terus kemudian kebersihan dirinya, cuci rambutnya, ganti pakaiannya. Ibu bapak juga pasti yang ke puskesmas dapat yang namanya buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Ini bukunya lengkap ya. Iyalah Bu Mira. Iya. Nah, jadi bukunya lengkap dari awal kehamilan sampai nanti persalinan sampai anak imunisasi itu ada di sini. Nah, sekarang coba Bu Handrian nih, karena yang hamil itu, yang bisa merasakan hamil itu hanya Ulun, Ibu Amira, Ibu Zakia, ada bapak-bapak. Coba kita bayangkan kayak apa rasanya jadi ibu hamil. Bisa membayangkan Pak? Gak bisa malah. jadi ibu hamil itu luar biasa Pak. Karena kalau pengen ingat lah zaman waktu Bini Pian melahirkan ya, apalagi Pak ini yang istrinya lagi hamil 3 bulan. Karena setemat ya lah Pak, emosinya tiba-tiba maju, tiba-tiba kayaknya tiba-tiba bahagia apa, padahal keadaan terlalu membahagiakan misalnya. Kalau biasanya ataunya sensitif banar biasanya disambat gitu aja begaya nih timbul sangit misalnya kayak itu. Nah coba bayangkan tuh jadi ibu hamil, apalagi hamil yang di awal gitu ya, hamil di awal. Nah kayak apa nih perasaannya jadi ibu hamil, Ibu Amira? Luar biasa. Luar biasa, Tidak bisa dideskripsikan. bahagia. Bahagia. Nah, bahagia jadi ibu hamil. Tapi ada, ini hamil anak berapa nih? Anak pertama. Cemas. Jadi sangat masih banyak hal-hal yang belum dipahami. Oh iya. Nah bisa tuh kena lo seperti yang bulan lalu kita nih sambil bertakun menurut ibu bidan pas cek kandungan, gitu kan. Cemas adalah karena anak pertama nih. Ya pasti cemas karena belum pengalaman. Apalagi Bu yang dirasakan Bu? Yang dirasakan cepet capek, pengennya tidur terus. Nah itu jadi luar biasa lah ibu hamil itu. Nah ibu hamil itu nanti dia banyak sekali yang dia rasakan, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, semangat, bahkan bisa ibu hamil itu tertekan. Perlu dibantu oleh keluarga untuk menstabilkan perasaannya, emosinya, supaya kada berpengaruh ke janin. Nah keluarga dan lingkungan juga perlu memberikan banyak perhatian, mendengarkan mereka curhat. Kak aku ternyata hamil nih mabuk banar, yang ini beda dengan sebelumnya misalnya. Nah itu didengarkan karena dia memang perlu gitu ya, sehingga membuat hatinya tuh plong, lega, ada stres. Nah itu ibu bapak. Nah jadi karena bisa nih sudahlah mendampingi ibu hamil lah kalau di rumah kayak apalah. Nah karena kan bantuin ke warung juga tuh. Nah kalau di situ nomor hintalu lo bantuannya dari BPNT, hintalu dapat beras, dapat yang tempe. Nah itu cukup sudah untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. Tinggal tambahi misalnya, ambil pepaya di samping rumah ada sudah matang misalnya. Nah itu bisa dijual. Dengarkan beliau juga kalau cerita, kalau kemudian mengeluh gitu ya terhadap kehamilannya, kalau senang kah, sedih kah, hari. Kemudian juga tadi menjaga kebersihan bagi ibu hamil. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini tadi. Nah, jadi itu aja